Bek kanan Persib Bandung, Henhen Herdiana, menyadari bahwa persaingan dalam skuad Persib selalu ketat, termasuk di posisi yang ia tempati, meskipun Henhen merupakan satu-satunya bek kanan murni yang dimiliki Persib. Selain itu, setiap pemain tentunya memang harus bisa menunjukkan performa terbaik agar tetap mendapatkan tempat di dalam tim. Oleh karena itu, Henhen bertekad untuk terus meningkatkan permainannya agar semakin mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Sebelum jeda internasional, Henhen menunjukkan penampilan yang cukup baik di beberapa pertandingan. Namun dengan adanya libur panjang, ia ingin memastikan bahwa ritme permainannya tidak terganggu. Ia ingin tetap konsisten agar bisa terus menjadi pilihan utama di bek kiri. Ia mudah-mudahan bisa terus mendapat kepercayaan dan juga membayar kepercayaan terhadap pelatih dan juga bisa konsisten. Bek berusia 28 tahun itu berusaha lebih baik dan lebih memahami strategi yang diterapkan oleh pelatih. Baginya, bukan hanya fisik yang harus ditingkatkan, tetapi juga pemahaman taktik dan chemistry dengan pemain lain. Henhen juga berharap Persib dapat memenangkan 7 pertandingan sisa di musim ini, agar dapat kembali keluar sebagai juara selama 2 musim berturut-turut. Ia meminta doa dan dukungan dari seluruh bobotoh yang senantiasa mendukung Persib Bandung tuntasnya. Persib Bandung terus menggenjot persiapan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Borneo FC yang akan digelar pada 11 April mendatang dengan merencanakan menggelar sesi game internal. Pelatih kepala Boyan Hodak memastikan bahwa sesi ini akan berlangsung tertutup dan hanya diikuti oleh para pemain dari tim utama. Game internal ini menjadi bagian dari rangkaian program latihan untuk memastikan para pemain tetap berada dalam kondisi fisik yang optimal. Hari ini kami akan melakukan pertandingan, tapi itu tertutup hanya di antara kami saja, hanya game internal. Boyan menegaskan bahwa aspek fisik menjadi fokus utama dalam sesi ini sebelum tim kembali menjalani pertandingan sesungguhnya usai jeda pertandingan internasional dan libur lebaran yang cukup panjang. Boyan menjelaskan bahwa durasi game internal kali ini akan lebih pendek dibandingkan pertandingan biasa. Ini hanya fisikal, lebih pada fisik, dan setelah ini kami akan melakukannya 1 kali lagi dengan normal. Selain menjaga kebugaran, Boyan juga merancang game internal ini sebagai persiapan awal sebelum tim menjalani latihan penuh dengan durasi 90 menit. Boyan berharap para pemain bisa mencapai level kebugaran terbaik sebelum kompetisi kembali bergulir. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain siap menjalani pertandingan dengan kondisi fisik yang prima dan mampu bersaing di level tertinggi tuntasnya. Persib Bandung tengah menghadapi tantangan besar jelang pertandingan berikutnya. Beberapa pemain andalan mengalami cedera, termasuk striker utama David Da Silva. Untuk memastikan kondisinya, tim medis Persib telah melakukan pemeriksaan MRI. Hasilnya akan menjadi acuan bagi pelatih Boyan Hodak dalam menentukan strategi tim ke depannya. Bukan hanya David Da Silva yang harus menjalani pemeriksaan medis, gelandang senior Deddy Kusnandar juga harus melewati tahap yang sama. Pelatih Boyan mengkonfirmasi bahwa kondisi Deddy Kusnandar hampir pulih sepenuhnya. Deddy masih harus menjalani 1 kali MRI, tapi perkembangannya sangat positif. Sekitar 90% sudah siap kembali berlatih. Selain mereka, beberapa pemain lain seperti Ferdiansyah dan Dimas Drajat juga mulai berlatih kembali setelah libur lebaran. Boyan mengungkapkan rasa lega atas perkembangan positif ini. Namun kabar kurang menggembirakan datang dari Rezaldi
Pemain yang akrab disapa bola ini masih menjalani masa pemulihan dan belum bisa dipastikan kapan akan kembali ke lapangan. Rezaldi masih dalam tahap pemulihan, saya harap dia bisa kembali secepatnya. Tapi saya belum bisa memberikan kepastian kapan dia bisa mulai berlatih lagi. Kami akan terus memantau kondisi para pemain. Yang paling penting adalah memastikan mereka benar-benar siap sebelum kembali bertanding. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Persib dalam menjaga stabilitas tim di tengah ketatnya persaingan liga. Boyan pun berharap semua pemain siap saat menghadapi laga selanjutnya tuntasnya. Kabar kurang sedap datang dari PSIS Semarang. Penyerang asing mereka, Evandro Brandao, memilih mundur dari tim yang diduga dipicu masalah keterlambatan gaji. Keputusan tidak lagi berkostum PSIS juga diumumkan pemain asal Angola itu dalam Instagram pribadinya pada Kamis 27 Maret. Dalam postingannya, Evandro mengaku berat hati meninggalkan tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut. Dengan penuh kesedihan, saya menulis untuk mengumumkan pemutusan kontrak saya dengan klub @PSIS Official. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk mewakili klub kota besar ini dengan para pendukung yang layak mendapatkan yang lebih baik. Menurutnya, keputusan ini terpaksa dilakukan karena keterlambatan pembayaran gaji yang signifikan. Bahkan ia menyebutkan telah melebihi 4 bulan. Dalam hidup, ini bukan hanya tentang masalah keuangan, tetapi yang terpenting tentang rasa hormat dan nilai-nilai. Sayangnya tidak pernah ada upaya yang sungguh-sungguh dari klub untuk menemukan solusi atau bahkan untuk memahami kesulitan yang kami alami para pemain hadapi selama periode ini. Sebagai ayah dari 2 orang putri dengan keluarga yang bergantung pada saya, menjadi tidak tertahankan untuk terus menanggung kebohongan dan manipulasi. Saya pergi dengan kesedihan karena tidak dapat terus mendukung rekan satu tim dan memenuhi komitmen saya. Tetapi saya melakukannya dengan kepala tegak, karena saya selalu bertindak secara profesional hingga tanggal pengunduran diri saya. Saya sadar bahwa mungkin ada spekulasi, tetapi saya percaya bahwa kebenaran akan menang dan manipulasi akan terungkap tuntasnya.